Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah part kedua mengenai pembahasan Mendeley Desktop. Nah, untuk itu kita perlu yang pertama membuat akun Mendeley, kemudian mendownload dan menginstal Mendeley Desktop, mendownload dan menginstal Mendeley Web Importer, kemudian menginstal plugin untuk Microsoft Word, mencari sumber referensi internet, melakukan citasi dan menyesuaikan format citasi, serta yang terakhir membuat daftar pustaka. Oke, kita mulai praktikumnya. Kita buka browser, misalnya Google Chrome, kemudian kita mencari Mendeley. Nah, di situ ada mendeley.com. Nah, kemudian kita nanti mengklik create account menu di atas. Nah, kemudian kita melakukan registrasi, masukkan email, kemudian kita klik continue. Kemudian kita berikan nama depan dan nama belakang, kemudian masukkan password. Di sini kombinasi huruf, angka, karakter spesial sehingga strong. Kemudian kita klik register. Oke, kemudian kita klik continue. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akun kita sudah terbuat di mendeley.com. Kita bisa klik nama kita, kemudian settings. Nah, di sini kita bisa mengganti beberapa parameter, mulai dari foto kita, kemudian akademik status kita, misalnya saya PhD student, kemudian saya ganti misalnya saya di computer science, klik update. Kemudian nanti kita bisa mengganti setting yang lain, misalnya Scopus profile, kita bisa connect Scopus profile kita, dan sebagainya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendownload Mendeley Desktop. Nah, di sini ada link di situ Mendeley Desktop 1.19.15. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengganti angka 5 tadi, 5 maksud saya, itu menjadi 8 ya, 1.19.8. Itu adalah versi terakhir. Oke, silakan disesuaikan dengan lingkungan OS kita. Saya sekarang menggunakan desktop Windows, maka saya download yang Windows. Kita tunggu beberapa saat proses download. Kemudian kita jalankan instalasi. Oke, kita klik next. I agree, kemudian next, dan terakhir install. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai kita klik finish, maka ya akan muncul menu untuk login. Kita masukkan akun Mendeley kita, yang adalah email yang tadi kita daftarkan beserta passwordnya. Kemudian kita bisa klik sign in ya, dengan menceklis stay sign in. Oke, di sini Mendeley Desktop sudah muncul. Nah, kita bisa langsung menginstal citation plugin for Microsoft Word. Nah, sekarang pluginnya sudah terinstall di Microsoft Word. Ini jendela Mendeley Desktop kita yang baru diinstal. Nah, kita bisa mengklik di situ install web importer. Jadi Mendeley Web Importer. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Maka dia akan menuju plugin dari Google Chrome. Oke, di situ kita bisa langsung tambahkan add to Chrome, kemudian add extension. Oke, kita close, kemudian nah di sini kita harus pin ya agar menunya muncul di sana di kanan atas. Oke, setelah itu selanjutnya untuk misalnya kita menggunakan browser Mozilla Firefox, sama Mendeley Web Importer, kemudian kita bisa klik linknya. Nah, di situ ada Get Web Importer for Firefox. Nah, di sini ada Add to Firefox. Jadi nanti kalau yang menggunakan Safari juga sama caranya. Oke, kemudian kita klik Add. Kemudian kita checklist allow in private Windows. Nah, sampai muncul tanda icon Mendeley. Oke, kita sudah menginstal di Chrome dan Firefox. Kemudian
kita bisa menambahkan folder di sana. Misalnya saya tambahkan publikasi, kemudian misalnya disertasi. Misal nanti di dalam publikasi saya tambahkan conference gitu ya. Kemudian saya tambahkan jurnal. Jadi strukturnya adalah tree atau pohon. Kita bisa menambahkan folder, kemudian membentuk subfolder dalam folder. Oke. Kemudian kita buka Google Chrome, kemudian kita masuk misalnya web Google Scholar untuk mencari data referensi yang akan kita gunakan. Misalnya saya mengetikkan kata disruptive innovation gitu ya. Teori. Nah, di sini saya pilih misalnya sejak 2018 rentangnya. Nah, di situ sudah tampak dokumen. Nah, saya klik icon dari Mendeley desktop web importernya. Nah, di sini saya tinggal klik artikel mana atau referensi mana yang akan saya gunakan. Jadi saya tinggal pilih checklist seperti itu. Jadi yang tidak saya gunakan tidak saya checklist, kemudian terakhir saya klik add to Mendeley ya. Nah, jika saya sudah konfirmasi, saya klik add to Mendeley. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ sampai ada tanda checklist itu ya. Kemudian misalnya saya mengunjungi website lain, Science Direct misalnya. Nah, saya search keyword yang lain, misalnya enterprise architecture. Oke, kemudian saya dapat bahan hasil penelusuran. Nah, saya bisa pilih misalnya mau tahun berapa di sana. Nah, di situ ada kita klik lagi icon dari Mendeley web importernya. Kita tinggal pilih dokumen-dokumen yang akan kita pilih dan kita gunakan sebagai referensi. Kita bisa pilih beberapa dokumen sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang PDF ready, ada yang tidak. Jika ada PDF ikonnya, otomatis dia akan di-download. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk Mendeley Desktop dan kita lakukan sinkronisasi dengan klik tombol sync, maka dia akan mendownload apa yang sudah kita pilih di Mendeley Web Importer. Oke, kita tunggu beberapa saat, dia akan mendownload artikel-artikel yang tadi sudah kita pilih di Google Chrome ya, di website Google Scholar dan Science Direct. Nah, itu hasilnya tadi. Oke, kita juga bisa menambahkan secara manual ya, misalnya nanti di situs-situs yang lain. Nah, ini saya contohkan saja satu. Saya hanya membutuhkan link DOI-nya ya, document of identifier-nya. Jadi misalnya saya pilih satu dokumen, kemudian saya copy link DOI ORG-nya, saya copy link, kemudian saya add entry manually ya. Nah, di situ di DOI number-nya saya paste, kemudian saya klik icon cari ya, search. Maka otomatis dia akan menampilkan informasi metadata yang berdasarkan DOI tadi ya. Nah, itu. Jadi kita bisa menambahkan manual ataupun nanti kita juga bisa menambahkan manual ya. Kita ketik manual, misalnya kita pilih mau apa ya. Misalnya buku, kita tinggal ketikkan judul buku, kemudian autorsnya misalnya, kemudian tahun terbitnya, dan sebagainya ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Publishernya siapa gitu ya, kita bisa tambahkan. Oke, kemudian kita klik yang terakhir save ya. Nah, itu kita bisa menambahkan juga manual, ataupun nanti kita juga bisa tambahkan dia
secara drag and drop ya. Jadi nanti kita juga bisa menambahkan selain tadi manual melalui DOI. Nah, di sini dokumen PDF yang sudah di-download akan bisa kita tampilkan dan kita bisa memanfaatkan fitur highlight ya. Nah, seperti ini, warna kuning misalnya, ataupun kita nanti bisa mengganti warna lain ya. Jadi dari color kita misalnya red, nah, kita bisa highlight text ataupun rectangle ya. Nah, jadi anotasinya bisa berbagai warna ya. Jadi untuk memastikan menekankan sesuatu. Oke, ini contohnya. Oke, jadi itu fitur yang lain dari Mendeley Desktop. Nah, kita juga bisa melakukan drag and drop seperti tadi ya. Dokumen ini ada di folder disertasi, di dokumen yang lain ada di folder yang mana. Nah, itu dapat dengan mudah kita drag and drop seperti itu. Oke, kita juga bisa tambahkan dokumen lainnya nanti. Oke, kemudian kita akan lanjut ke menambahkan secara drag and drop ya. Jadi kita bisa lakukan, misalnya kita punya file PDF di sana, nah kita bisa drag ke sana. Kita tunggu beberapa saat, dia akan mengupload. Nah, dokumennya setelah terupload dan otomatis metadatanya akan diisi oleh Mendeley Desktop. Jadi kita hanya butuh drag and drop, kemudian dia otomatis akan ada metadatanya di Mendeley Desktop. Oke, ini yang tadi kita tambahkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita yang terakhir membuka Microsoft Word, kemudian kita nanti menggunakan menu references ya. Jadi nanti kita menggunakan klik menu references. Nah, kita bisa insert citation tadi ya. Kita tinggal pilih yang mana mau kita citasi. Ya, ini nanti kita tambahkan teks yang kita perlukan. Kita bisa menambahkan yang lain. Tambah insert citation kembali. Kita cari dokumennya. Oke, kita cari yang lain, misalnya ini. Kemudian kita tambahkan teksnya sesuai kebutuhan nanti. Kita tambahkan lagi yang lain misalnya. Jadi di sini kita bebas berkreasi ya berdasarkan kebutuhan citasinya. Jadi ada yang di depan, ada pula nanti yang citasi yang di belakang ya penulisannya. Oke, kemudian kita bisa memilih misalnya seperti ini lebih dari satu. Nah, ini kita menggunakan 4, misalnya 4 dokumen. Kemudian yang terakhir kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis dengan mengklik menu insert bibliografi. Otomatis keempat dokumen tadi telah tersedia daftar pustakanya. Nah, kita juga bisa mengganti stylenya. Jadi misalnya saya ganti ke yang lain ya. Kalau tidak ada, saya bisa klik yang tadi custom, kemudian misalnya saya ganti IEEE, oke, dan maka format citasinya akan berubah ke IEEE dan berikut daftar pustakanya juga akan mengikuti format IEEE. Kalau saya balikan lagi ke APA, maka formatnya akan kembali semula. Kita juga bisa melakukan edit citasi ya tadi. Misalnya kita surplus author, nah di situ artinya hanya tahun saja gitu ya. Kita tidak menampilkan author, kemudian kita bisa mengedit yang lain, misalnya kita klik edit, kita klik namanya, nah halamannya juga bisa kita tambahkan, misalnya halaman 200, seperti itu ya. Jadi page 200, nah kita bisa edit yang lain gitu ya. Misalnya kita tambahkan yang lain, prefix atau suffixnya, seperti itu.
Oke, kalau kita ganti formatnya ya otomatis nanti akan berubah lagi ya seperti itu. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah, otomatis ya. Di sini nanti juga kalau kita tambah referensi lagi yang lain, misalnya insert citation, saya ambil yang lain. Saya tambahkan lagi misalnya yang lain lagi. Nah, itu misalnya. Maka nanti otomatis daftar pustakanya juga akan menambah, misalnya ini Kristensen gitu ya. Jadi itu dari saya, sekian penggunaan Mendeley Desktop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.